Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning. Jadi pada video kali ini kita akan membahas khusus analogi verbal. Jadi semua soal yang kita bahas ini adalah bentuk-bentuk analogi verbal. Karena beberapa teman-teman itu ada yang menghubungi kami menanyakan tentang analogi verbal ya. Mudah-mudahan soal ini banyak muncul pada TKD BUMN tahun 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan 2 hari ke depan, tanggal 19 Mei. Jadi bagi teman-teman yang akan menghadapi di 2 hari ke depan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Sebelum kita bahas soalnya, sebaiknya teman-teman mengerjakan soal berikut sebagai latihan. Oke, soal yang pertama di sini sebenarnya kita tinggal mencari pasangan kata yang beranalogi dengan kata yang telah disediakan. Jadi kita cari hubungannya antara antiseptik dengan kuman, itu hubungannya apa, kemudian kita analogikan dengan pilihan jawaban yang ada. Jadi sekali lagi cara paling mudah untuk analogi itu adalah memanfaatkan pilihan jawaban. Nah sekarang apa sih hubungan antara antiseptik dengan kuman? Nah, hubungan yang paling masuk akal dan paling dekat adalah bahwa kuman ini bisa dibunuh menggunakan antiseptik. Jadi kuman itu bisa dibunuh, ini agak kasar ya kalimatnya, ya, atau bisa mati dengan menggunakan antiseptik. Jadi ketika mereka bertemu, maka antiseptik bisa membunuh kuman. Nah, sekarang kita perhatikan, apakah kuku bisa dibunuh oleh macan? Ya, kuku ini kan bukan makhluk hidup seperti itu. Jadi terlalu maksa kalau kita memilih jawaban A. Pilihan yang kedua, hutan dan binatang. Apakah binatang itu dibunuh oleh hutan? Ya tentu tidak. Oke, jadi ini juga kemungkinan bukan jawabannya. Yang berikutnya adalah gajah dan belalai. Ini tentu bukan analogi yang sesuai ya. Ya, belalai dibunuh oleh gajah. Ini yang benar adalah belalai bagian tubuh dari gajah. Ini juga salah. Nah, rumah tinggal orang. Nah, ini kan tidak mungkin analogi yang sama. Tinggal pilihan E. Ya sudah, berarti jawabannya adalah error. Nah, kalau tidak yakin ya gunakan saja hubungan yang sama. Rusa dibunuh oleh harimau. Iya ya, kalau harimau ketemu rusa, rusanya kan bisa mati dibunuh oleh harimau. Berarti memang jawaban yang benar adalah error, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, bentuk soal yang kedua di analogi verbal itu biasanya seperti ini. Jadi ada tiga buah kata, di mana yang sebelah kiri ini memiliki hubungan. Nah, kita tinggal cari sebuah kata yang berpasangan dengan kata yang disediakan ini dengan hubungan yang analoginya sama dengan kata di sebelah kiri. Oke, nah sekarang kira-kira apa sih hubungan antara bulan dan bumi? Oke. Mungkin yang bisa dihubungkan itu bahwa bulan menerangi bumi, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah bumi menerangi tata surya? Apakah bumi menerangi planet? Bumi menerangi bintang? Tidak ya. Kenapa? Karena bulan tidak punya cahayanya sendiri. Oke, berarti analogi itu tidak bisa kita gunakan. Nah, yang mungkin bisa kita gunakan adalah rotasi. Jadi bulan itu mengitari bumi. Nah, berarti kita tinggal cari bumi ini mengitari siapa? Ya, tentu jawabannya adalah matahari. Jadi, bulan itu berputar pada porosnya mengitari bumi, sedangkan bumi itu berputar pada porosnya mengitari matahari. Oke, jadi untuk jawaban soal nomor 2 adalah delta. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, kita
punya bentuk seperti ini, kita cari pasangan dari pasir dan pasangan dari pohon dengan analogi yang sama gitu ya. Jadi manfaatkan pilihan jawabannya. Kalau kita coba bagian A, pasir, gunung, pohon, hijau, apa kira-kira hubungan yang beranalogi? Sepertinya susah ya untuk ditemukan. Jadi opsi A ini tidak mungkin benar. Pasir itu di gurun, pohon di hutan. Ya, oke. Pasir itu bisa ditemukan di gurun, pohon bisa ditemukan di hutan. Kita simpan dulu jawaban B. Oke. Pasir digunakan untuk membuat bangunan. Apakah pohon digunakan untuk membuat burung? Tentu tidak, ya. Oke. Burung menjadikan pohon sebagai rumah. Apakah bangunan menjadikan pasir sebagai rumah? Tentu tidak. Berarti opsi C juga tidak mungkin benar. Oke. Bagian D, pasir dan semen. Oke. Jadi untuk membuat sebuah bangunan kita membutuhkan pasir dan semen. Pasir dan semen ini bisa bersatu. Apakah pohon dan daun ini bisa bersatu? Ya, bukan bisa, memang mereka bersatu. Jadi ini juga terlalu maksa. Untuk bagian E, pasir itu lembut, pohon itu batang. Ya, pasir kan tidak semuanya juga lembut ya. Oke, pohon juga tidak hanya batang, ada daun, ranting, akar. Berarti ini juga tidak mungkin benar. Otomatis jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah bravo. Oke, sekarang soal nomor 4 ya. Jadi kita tinggal cari lagi pada opsi jawaban ini yang berhubungan dengan keju dengan analogi yang sama berhubungan dengan daging gitu ya. Oke, kita coba pilihan A, roti keju gitu ya, daging sapi. Ya, ini masih masuk akal ya. Roti keju, daging sapi. Roti rasa keju, daging rasa sapi. Ada ya seperti itu. Ini masih agak maksa sih sebenarnya, tapi kita simpan dulu. Bagian B, margarin, keju, daging ayam. Oke, ayam itu salah satu jenis daging ya. Apakah keju salah satu jenis margarin? Tentu tidak, berarti ini bisa kita coret. Keju itu hubungannya dengan kambing apa? Kalau daging punya serat, apakah kambing punya keju? Tentu tidak. Oke, ini bisa kita coret. Keju susu, daging sosis. Oke, bahan dasar dari keju itu adalah susu. Bahan dasar dari sosis itu adalah daging. Ini juga bisa, teman-teman ya. Keju lemak. Ya, jadi keju menghasilkan lemak. Apakah paha menghasilkan daging? Ya, maksud saya salah satu jenis daging itu berada pada bagian paha. Salah satu jenis lemak itu apakah berada pada keju? Ini juga agak maksa. Oke, jadi tinggal pilihan A dan D. Oke, roti rasa keju, daging rasa sapi. Ini sebenarnya agak maksa. Kalau saya akan memilih pilihan delta untuk soal nomor 4. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Jadi susu, protein, kalsium. Nah, ini sudah ada 3 buah kata yang saling berhubungan sebenarnya. Oke. Susu, protein, kalsium. Susu itu mengandung protein dan kalsium. Protein dan kalsium itu sama-sama zat yang dikandung oleh susu. Nah, berarti sekarang tinggal kita cari sebuah kata yang mengandung 2 kata setelahnya. Oke. Jus apakah mengandung apel dan melon? Tentu tidak. Ini bisa kita coret. Bayam apakah mengandung kacang dan singkong? Tentu tidak. Bisa kita coret. Keju apakah mengandung susu dan yogurt? Tentu tidak. Ya. Daging apakah mengandung protein dan serat? Iya. Apakah nasi mengandung bubur dan susu? Tentu tidak. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah delta. Oke, soal nomor 6. Jadi selain bentuk menggunakan sama dengan seperti 5 soal sebelumnya, kadang juga ada bentuk soal seperti ini, teman-teman. Jadi titik-titik berhubungan dengan sayap, sebagaimana pemanah berhubungan dengan titik-titik. Oke. Kita coba masukkan kata yang ada pada opsi A. Terbang berhubungan dengan sayap. Ya. Untuk bisa terbang kita butuh sayap. Sebagaimana pemanah berhubungan dengan atlet. Untuk bisa pemanah kita butuh atlet. Nah, ini terlalu maksa. Kalau saya tidak akan memilih jawaban A. Burung berhubungan dengan sayap. Ya, sayap itu tidak boleh. Jadi burung itu tidak akan bisa terbang tanpa menggunakan sayap. Pemanah itu tidak bisa juga memanah kalau tidak punya busur. Ini saya simpan.
Sayap itu punya bulu, oke. Petinju itu punya pemanah, salah. Karena sama-sama pemanah itu berarti dia subjek, petinju itu subjek. Sayap lebar, bidik pemanah, ini salah. Kelelawar punya sayap, pemanah punya olahragawan, ini juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah bravo. Jadi untuk video hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bentuk-bentuk yang kami berikan ini banyak muncul pada tes sebenarnya pada TKD BUMN tahun 2022. Sekali lagi kami selalu menekankan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menjamin teman-teman lulus kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kami tidak menjamin teman-teman untuk lulus, tetapi kami membantu teman-teman untuk memperbesar peluang agar teman-teman bisa lulus. Sekira cukup untuk video hari ini. Mohon untuk di like, share, dan komen. Semoga bantuan teman-teman itu dinilai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.